Rahayu, rahayu, rahayu. Ada sebuah bangsa di dunia yang disebut bangsa paling religius. Banyak warganya yang mengaku pemegang kunci surga dan merasa paling dekat dengan pemilik surga. Memang belum ada data tentang keakuratan fakta-fakta yang terjadi di negeri paling religius ini. Tapi setidaknya fakta-fakta ini dapat dilihat oleh semua orang. Penduduk negeri itu paling senang mendengarkan dongeng. Mereka rela membayar mahal, menghabiskan sebagian besar waktunya, waktu hidupnya untuk mendengarkan dongeng. Terutama dongeng tentang surga. Penduduk negeri ini paling senang disebut sebagai bangsa paling religius sedunia. Mereka bisa menghabiskan waktunya berjam-jam untuk melaksanakan ritual-ritual agamanya, meninggalkan pekerjaannya mereka demi menyapa Allahnya. Penduduk negeri itu paling lihai untuk berpura-pura dan bersandiwara menjadi orang yang takut Allah. Untuk menutupi kebodohan dan kedangkalan pengetahuannya juga untuk upaya menutupi kejahatannya. Hal yang paling membanggakan bagi bangsa itu adalah bisa diakui sebagai orang yang bertuhan. Membuat dirinya sama dengan orang kebanyakan, takut berbeda dan paling ngeri dituduh sebagai komunis, walaupun mereka tidak paham apa itu komunis. Penduduk negeri itu paling antusias mendengarkan ceramah tentang alam setelah kematian, tapi paling malas untuk belajar tentang ilmu kehidupan. Karena untuk memahami ilmu tentang alam setelah kematian itu modalnya cukup percaya saja. Sedangkan untuk mengerti ilmu kehidupan diperlukan kecerdasan dan kerja keras untuk dapat memperolehnya. Penduduk negeri itu paling demen dan paling percaya kalau naik dunia kajiman, jika ingin kaya mendadak atas bantuan oknum pelipat ganda uang, tidak perlu kerja keras, cukup setorkan sejumlah uang kepada si oknum, berharap uangnya jadi berlipat ganda. Penduduk negeri itu paling senang mendapatkan segala sesuatu dengan cara mudah. Pengen dapat surga, cuma butuh percaya. Calonkan diri jadi pemimpin daerah atau wakil rakyat. Tak lama kemudian langsung kaya raya. Korupsi, menggarong uang negara. Penduduk negeri itu paling senang membuat berisik, mengganggu ketenangan lingkungannya, memakai bahasa yang tidak banyak dimengerti maknanya oleh kebanyakan penduduk sekitarnya. Hal yang paling membanggakan negeri itu adalah satu, jadi tokoh agama atau orang yang dihormati di lingkungan agamanya. Dua, jadi pegawai negeri atau penegak hukum atau wakil rakyat, atau jadi pejabat negara. Tiga, jadi simpatisan partai politik, atau jadi pengikut agama yang setia. Empat, jadi bagian dari tim pemenangan pemimpin daerah atau wakil rakyat. Lima, bisa berfoto bersama tokoh-tokoh bangsanya atau dengan tokoh agamanya. Enam, bisa menipu dan mengelabui masyarakat melalui penampilan agamisnya, sok santun dan sok peduli rakyat, korupsi secara edan-edanan, mumpung punya kedudukan. Untungnya semua kebanggaan sesaat itu tidak pernah terjadi pada banyak bangsa lainnya di dunia ini. Semua kisah itu nyata terjadi di sebuah negeri yang kita bisa jadi ada di dalamnya. Begitu
yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Rahayu, berkah Gusti.